Salam, Ya, apa kabar, Nelson Har? Mateus Sembiring. Itu nama baptisan itu. Ya, yang setahu aku Nelson. Ini kawan lama sejak kecil, sejak di Medan, sama-sama main radio, sama-sama bergaul. Nah, aku barangkali perlu kasih sedikit ilustrasi mengenai Nelson ini. Kenapa aku mengundang Nelson? Nelson adalah kawan lama yang sudah dari sejak kecil. Kita sama bandelnya nih. Emang mungkin dia lebih bandel dari aku. Lebih gawat. Ya, tukang berantem segala macam. Tiap hari sama dia. Bahkan 30 tahun gak jumpa-jumpa. Iya, Itu betul. sebelum aku kawin. Pertemuan kita terakhir adalah kita berangkat ke Semarang naik mobil, jalan di gelap-gelap malam, mengebut, mengantar mobil itu ke Semarang, kemudian kita pulang ke Jakarta naik kereta api. Oh, itu Iya, iya. pengalaman yang tidak bisa kulupakan itu. Hidup di Hotel Indonesia. Ya, ada kira-kira 2 bulan menginap di Hotel Indonesia. 2 bulan. Iya, iya. Ngeri kali. Ngeri. Ya. Kalau disuruh ulangi lagi tuh, Son, kita punya sejarah Ah, perjalanan itu gak berani kita mengulanginya. iyalah. Ya, Itu dulu waktu masa ada kasino, Har. Kau ingat sama si Una kita itu kan? iya di Ancol. Nah, Di Ancol. 2 bulan Memang kita, masa gelap. ya semuanya udah Masa jalani lah. Makanya setelah kau menghilang tidak tahu kemana, kita semua bercerai-berai. Kemudian satu saat aku mendengar Nelson sekarang sudah tinggal di Malaka, ya, dan kemudian di sana menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta yang memberi kabar-kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan semacam penerangan dalam hidupnya. Ini satu belokan yang sangat luar biasa. Dulu waktu ya, kita berkawan itu tak pernah kita berpikir soal Tuhan, tak pernah kita bicara juga soal Tuhan. Walaupun kita mengakui, apa ini yang membuat kau begitu? Aku perlu tahu. jadi ini adalah yang disebut dengan turning point, Har. Turning point ya. Jadi turning point ini adalah ada titik balik. Jadi di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tidak mengerti kemana dibawa arahnya hidup ini. Jadi ketika perjalanan hidup ini tidak sesuai dengan apa kadang-kadang yang kita harapkan, itu akhirnya aku mencari sesuatu yang baru bagi hidup aku. Gitu. Ya. Aku udah coba usaha, dulu kan segala macam kita kerjakan. Nah, namanya orang Medan ini, kita merantau ke Jakarta. Kadang-kadang kartu nama kita direktur kontraktor, ya kan? Betul. Tiba-tiba 3 bulan kemudian ganti lagi supplier, Ya. ya kan? Lama-lama yang akhirnya ditanya orang, apa kerja sekarang, Wak? Kerja sekarang katanya. Ikut kawan. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira di dalam kehidupan ini, yang akhirnya membuat hidup aku sendiri jenuh gitu. Ya. Kemudian kita bergaul, berkawan, bersahabat. Nah, yang membuat aku satu ketika itu, aku sebutlah namanya ya kan. Aku udah anggap bersahabat di dalam usaha bisnis kami itu kami jalanin. Itu aku begitu tulus gitu kan. Apa yang ada sama aku itu semua aku korbankan untuk supaya kita sukses sama-sama gitu. Kita ini kan orang Medan ini berkawan akrab banget gitu. Iya betul. Kalau bisa kita saling mengangkat, saling kalau kita dalam keadaan kesulitan ya ayo kita cari makan sama-sama. Ya, kemudian betul. kita berusaha. Kalau kita dapat ya mungkin inilah yang membuat bisa kita bertahan hidup dan bisa membahagiakan keluarga kita kan gitu. Ya. Tapi satu saat tiba-tiba kawan kita ini kenal kau, sahabat kita semua. Tiba-tiba kayak seperti di orang Medan bilang dipotong pengkolan. Potong tikungan kau. Balik gagang dia. Potong tikungan, balik gagang dia. Wah, aku kecewa berat pada saat itu. Akhirnya aku sudah habis-habisan, Har. Mau marah tak bisa karena kawan. Mau bilang apa ya kan? Itulah yang aku bilang, itu akhirnya aku
mencari Tuhan gitu. Mhm. Nggak ada jalan lain. Akhirnya aku pikir, wah nggak enak apa namanya itu bersosialisasi dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat rohani seperti itu. Jadi akhirnya aku datang ke satu ibadah. Mhm. Nah, kemudian di dalam ibadah itulah aku akhirnya disebut dengan itulah titik balik dalam hidup aku. Itu yang disebut turning point. Nah, ini nggak bisa dipaksa, tapi bersumber daripada diri sendiri yang paling dalam, dan ini keputusan yang diambil tidak bergantung pada orang lain gitu, Har. Ya. Jadi turning point ini adalah sebuah titik balik di dalam hidup kita, akhirnya memandang segala sesuatu dari cara pandang yang berbeda, dan di mana kita juga memulai sebuah perubahan besar di luar kadang-kadang kapasitas kita. Aku melihat turning point itu satu hal yang sebenarnya tidak kita cari, tetapi tiba-tiba aku menangis dan aku sholat yang tidak pernah sholat gitu ya selama ini, dan kemudian aku menangis, kemudian aku merasa banyak kali rasa laku. Kau bayangkanlah, Son, kita selalu bersama-sama. Apapun sudah kita lakukan. Kenakalan-kenakalan remaja kita lakukan. Apa yang nggak kita minum? Minuman apa? Obat apa yang nggak kita minum? Kemudian di mana-mana berantem, di mana-mana ribut. Iya. Pada ujung-ujung di hari tua ini, loh, kita sudah melewati, dan apa yang kita dapat? Yang tidak kita dapat itu adalah ketenangan jiwa yang nggak dapat. Iya, betul. Nah, setelah itu ya, aku juga nggak tahu itu namanya hidayah. Teman-teman aku bilang, aku ya mudah-mudahan, tapi aku merasa bahwa aku harus cari something new di dalam hidup aku ini. Aku mencari satu pegangan yang lebih pasti. Jadi bukan hanya kerja ini 3 kawan, kerja ini 3 bulan, ganti kartu nama hampir 3 bulan sekali. Ya, jadi ini turning point-nya luar biasa. Aku terus terang, aku kagum bagi orang-orang yang katanya bisa melakukan semacam U-turn di dalam hidupnya, berubah arah, dan kemudian menjadi lebih terbudi. Pilihan kau itu apa penyebabnya? Itu tadi bahwa di dalam kehidupan kita ini ada kadang-kadang ada rasa kekosongan kan. Ya. Segala sesuatu untuk keluarga. Tetapan kita ini, Anda tadi ceritakanlah bahwa apa yang nakal hajar itu semua kita sudah kerjakan. Betul. Mabuk sana, mabuk sini. Ya, betul. Ya kan? Semua kita udah lakukan. Makan obat sana, makan obat sini, ngisap ganja kita. Ya, betul. Semua asal yang penting sor, ya kan? Ya, yang ya, penting betul. sor. Kadang-kadang lupa istri, anak-anak pun lupa kita. Ya, betul. Kadang-kadang dalam kehidupan ini. Kadang-kadang itu yang membuat akhirnya sesuatu kita ada di dalam ketenangan itu, kita rewind segala sesuatu, ternyata banyak kesalahan yang kita sudah lakukan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi aku setelah umur 40 tahun itu turning point-nya. Yang lalu lah ya. 1993 aku Ya, itu. kan Kalau kami bilang itu. Kita kan seumur. Iya, aku 93, kira-kira 27 tahun yang lalu lah. Iya, betul. Jadi artinya di hidup tuh tinggal suruh aja anak-anak itu satu lusin pun dibawa orang itu, ya kan? Ya. Tapi disitulah kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita bisa berubah. Itu semua karena yang Maha Kuasa gitu. Kita bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena ada kuasa yang ada dalam hidup kita yang bisa mengubah segala sesuatu, cara pandang kita. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat? Bagaimana hidup kita ini menjadi dampak bagi orang lain? Gitu. Son, banyak juga teman kita yang begini ya. Aku juga misalnya kalau bisa aku sebut beberapa orang, Dede Isimine, ya, juga sering mengadakan doa-doa. Nah, tapi aku berpikir begini, apakah ada sesuatu yang signifikan yang terjadi pada diri kita sehingga kita berubah? Karena berubah ini tentu ada alasannya. Sama dengan ketika kita menjadi jahat, ada alasan kita ketika kita menjadi nakal, menjadi jahat. Dan harus ada alasan juga untuk menjadi berubah dan menjadi baik. Nah, mungkin ini sifatnya sangat pribadi, ya.
ketemu seseorang langsung mendengarkan. Walaupun hal kecil, tapi kita terasa bahwa, oh iya ya, benar. Dan kemudian kita telah diri kita. Atau mungkin unsur umur. Ya, umur kita. Pada saat itu kau umur 40 ya, kalau nggak salah. Iya, 40 sampai lah. 50. 10 tahun lah. Nah, Disitulah turning point-nya itu. luar biasa. Dan itu betul, seperti kata orang, hidup itu baik pada usia 40 kan. Iya, iya. Jadi ini sangat menarik. Ini luar biasa. Karena itu aku sudah lama nggak jumpa kau, tapi kita sering berteleponan saja. Kataku lihat tambah ganteng kau kan. Nah, tetapi mungkin pendorongnya adalah faktor keluarga. Mungkin karena punya anak atau punya cucu. Jadi begini Har, artinya di dalam kehidupan kita ini kan tadi aku bilang ada juga proses yang aku hadapi. Nggak seperti yang sekarang kita lihat bahwa oh anak itu sudah berubah total, udah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Itu enggak enak. Gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita ingin nggak mendukung. Waktu, ini aku jujur ngomong ya, waktu aku kan kadang-kadang waktu kita nakal nih, ya kan, waktu kita segala macam kita luar, udah saya nggak ceritakan lagi, lah itu ya kan, istri kita tuh doa, ya kan, gimana, kapan Tuhan, dia kan bicara juga kan, dia berdoa, kalau bisa jam orang yang berguna. Dia doa, meminta kepada Tuhan, karena dia udah nggak sanggup menghadapi kita. Ya itu karena kita dengar. Nggak kita dengar dan akhirnya ujung-ujungnya selalu berantem dan dia selalu kalah kan. Keributan itu membuat alasan kita itu jadi bebas keluar rumah kadang-kadang. Dan jujur kita ngomong gitu. Ya betul. Ya kan? Akhirnya ribut di rumah udah nggak sanggup lagi. Ya kan? Yang aku kerjakan dulu. Ya betul. Jadi satu ketika akhirnya dia terus tekun, dia berdoa. Ada lebih kurang 7 tahun lah dia berdoa untuk aku. Akhirnya satu ketika aku berbalik. Jadi doa seorang istri itu memang besar kuasanya. Saat itu anak kau berapa udah? Aku anak 3 perempuan semua, cucuku 6. Yang satu yang paling besar cucuku itu sudah selesai sarjana dia di IT, di kuliah di Kuala Lumpur juga di Malaysia dia. Pada saat di mana? Kau masih tinggal di Medan atau di Jakarta atau di mana? Karena aku mau tanya. Aku di Batam. Jadi gini ceritanya ini. Jadi aku kan dulu tinggal di Medan. Ya, kita sama-sama. Sama di Medan. Akhirnya itu karena usahanya, aku coba merantau ke Jakarta. Aku bawa istri, adakku semua. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 90 lah. Oke. Sampai aku di Jakarta, berusaha kami sama-sama sih itu, mendiang Edi Poluan. Oh, tahu. Ya. Nggak berapa lama aku di Jakarta itu, tiba-tiba mertuaku ini dulu yang perempuan itu tinggal di Batam. Oke. Kemudian dia sakit. Nah, akhirnya sakit kanker dia, harus dirawat. Nggak ada yang bisa merawatnya, hanya kami saja, anaknya dan menantu yang bisa diharapkan untuk jaga dia. Kebetulan pada saat itu dia ada bisnis di Pulau Batam ini. Nggak ada lagi yang ngurus, jadi akhirnya terpaksa aku ambil alih lah segala usaha yang dia kerjakan itu gitu. Nah akhirnya kami bawa dia berobat ke Singapura, 1 tahun kami rawat dia, akhirnya dipanggil Tuhan lah. Ada usaha mertua ini, nggak ada satupun yang bisa bantu. Tapi ada satu keanehan yang aku hadapi, bahwa sebelum dia meninggal, segala harta bendanya ini, usaha, rumah, segala tanah yang ada, semua aset dia lah, aset mertua aku ini. Dia kuasakan kepada aku sebagai menantu, coba lah. Dia punya anak 3, 2 laki-laki, 1 sudah meninggal pada saat itu, tinggal 1 laki-laki, 2 perempuan, jadi tinggal 3 gitu kan. Jadi dia kasih kuasa sama aku semua. Waktu itu aku belum jadi pendeta, belum jadi hamba Tuhan. Masih preman lah. Masih preman anak main.
Jadi kan aku pun bingung kenapa kok sama aku ya kan. Harusnya sama anaknya lah, paling enggak ya sama anaknya yang laki-laki, ya kan. Tapi dia bilang enggak. Dikumpulinya kami semua, satu-satu diomongin. Panggil notaris, dibuat di rumah. Tanda tangan semua, akhirnya kuasanya itu sama aku lah. 6 bulan kemudian dia meninggal. Gitu. Jadi kan bebanku berat. Iya, iya, iya. Ya kan? Daripada ngurus keluarga menjadi ngurus family. Ya. Mengurus family. Nah ini kan jadi sulit. Aku mau balik ke Jakarta, kaki aku tinggal satu di Batam kan gitu. Iya, betul. Jadi ya inilah yang membuat perjalanan aku itu jadi berubah gitu. Dan ya boleh dikatakan tadi ya karena turning point, tapi ada selalu jalannya yang meluruskannya untuk apa yang dikatakan titik balik tadi gitu. Yeah. Bukan secara kebetulan, tapi ya itu dia tadi. Akhirnya terpaksa mau nggak mau tinggal aku di Batam. Yeah. Dengan tanggung jawab warisan yang diberikan mertuaku ini harus aku jaga dan aku harus secara accountable, aku harus punya integritas kan gitu. Yeah. Okay. Aku nggak mau main-main lah, artinya hal-hal yang ini apalagi kalau pernah ada satu pesan orang tua ya, aku harus jalanin gitu. Walaupun awak bandel-bandel, tapi yang hal-hal yang seperti itu masih konsisten lah gitu. Ya. Pada saat pertama kali aku mendengar bahwa kau menjadi pendeta, terus terang, terkejut aku dan ragu. Ya. Karena kita saling tahu yang kita lakukan tuh sama-sama tuh luar biasa jahatnya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Jadi bukan kau saja yang ragu. Abang-abang aku kan 7 bersaudara, 4 laki-laki kami ya kan, aku paling kecil laki-laki ya kan. Mereka aja nggak percaya, malah kan jadi gosip ya kan, alah kawan itu pula sekarang pula haleluya haleluya ya kan. Ya. Terus mereka ngomong juga, dia bilang paling 3 bulan aja itu. Pak, aku bertaruh lah, setahun lah, balik lagi aja itu nanti gitu. Jadi pertama kali kau belajar agama, ya? Kan Ya. Tidak langsung ujuk-ujuk jadi pendeta kan? Ya. Iya, jadi ada tingkatan sama kami itu di gereja kami ini ada namanya pendeta pembantu. Jadi pendeta pembantu ini kita setelah aku melayani di gereja itu, dilihatlah semua segala sesuatu, kebetulan mereka percayakan, gembalaku ini percayakan selalu aku gitu. Aku juga nggak ngerti semua, jadi ketua ini, ketua itu, ketua Natal lah, ketua itu, semua ketua, nggak ada yang jadi wakil, ketua sih. Dan mungkin mereka lihat juga waktu itu mungkin ekonomi pun masih ada ya kan, mungkin dia lihat ada posisi yang bisa mendukung. Jadi prosesnya itu aku bertahun-tahun gitu, bukan langsung 2-3 tahun gitu, tapi ada proses. Dari PDP ini aku harus 4 tahun aku jadi pendeta pembantu. Setelah dari pendeta pembantu ini, aku harus 4 tahun lagi namanya pendeta muda. Jadi 8 tahun aku dapat pendeta muda itu. Kemudian jadi pendeta penuh itu 5 tahun. Jadi untuk aku dapat pendeta penuh itu, perjalanan itu 13 tahun. Tapi orang kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu sama sekali, ya betul. Nggak ada yang tahu. Nengok kau pun kalau alah si Nelson, ecek-eceknya itu katanya kan bisa begitu. Rata-rata seperti itu. Son, menjadi pendeta itu kan tidak mudah. Ada tingkat-tingkatannya, terutama begini. Maaf cakap, kita tahu baik dan buruk kita tahu, ya. Tetapi kita dulu itu memilih yang buruk dan kita tidak peduli dengan segala macam ujaran-ujaran, segala macam ucapan-ucapan, kita nggak peduli. Katakanlah ayat-ayat gitu ya. Ya itu yang selama 13 tahun itu yang kau pelajari. Oh iya. Jadi pelajaran itu sekalian praktek. Nah itu gereja kami ini nggak ada sekolah
teologia khusus gitu, tetapi kita sambil praktek kemudian kita ikut diklat-diklat. Oh, gitu. Jadi akhirnya kita semua ya lebih kurang, kalau kita lihat tamatan kan ada juga sarjana teologi Ya itu dia gitu kan. maksud. Kita tapi kita lihat kapasitas kita ketika kita praktek dan kita lakukan dengan apa yang kita pelajari itu jauh lebih bagus karena kita di lapangan gitu. Jadi kalau dengan ilmu teologi ini kadang-kadang orang selalu berbicara ilmu, tetapi firman itu kadang-kadang mereka nggak percayai. Ya itu dia. Itu dia. Jadi satu hal yang membuat kita ini kan tergantung kebiasaan kita. Kita ngomong secara umum saja lah ya. Nah kita ini kan sahabat yang luar biasa lah ya. Pertemanan kita ini orang Medan ini hebat. Aku bilang aku angkat tangan lah. Nggak ada pergaulan kita ini, sahabat kita ini seperti kota-kota yang lain. Ya, betul. Kita luar biasa sekali. Jadi kita bisa saling lihat, saling tahu bahwa semua kita ini ada keterbukaan gitu. Nggak ada yang kita transparan semua. Ya. Itu yang membuat ada satu kepuasan di dalam kehidupan ini. Jadi apapun yang kita lakukan, istri itu harus mendukung, kemudian kita harus sama-sama jalan. Gitu. Kalau nggak ada sesuatu sepakatan, agak sulit juga, itu akan pincang jalannya gitu. Tapi proses untuk menghadapi ini kan sulit. Aku kasih contoh satu dulu. Aku setelah di dalam istilah kami ini, aku melayani di gereja gitu, ya kan? Ya. Belum jadi pendeta nih, melayani. Tiap minggu aku jadi terima tamu. Aku macam-macam lah tugas dikasih sama aku. Aku ikutin itu terus gitu. Cuman kehidupan aku yang lama itu semua total sudah berhenti, Har. Ya, bayanginlah di Batam ini kan kayak seperti kota Sodom Gomora ini. Iya, betul. Iya kan? Ngeri kali hidup kota Batam ini ya kan. Sambil aku melayani itu juga kan kita perlu kebutuhan, perlu kehidupan kan. Nah, tapi aku udah nggak bisnis lagi seperti yang dulu-dulu lagi. Ya kan dulu kalau bisa PT awak pun namanya PT Tipsani, tipu sana tipu sini. Ya kan? Istilah kita lama itu. Istilah lama dulu ya kan. Di Batam itu kita kan perlu kehidupan, tapi aku bisnis secara yang orang nggak pernah bisa lakukan itu. Ya. Tunggu, Son, maksud kau apa? Kau bekerja sebagai pendeta, apakah hanya pendeta atau juga ada bisnis sampingan? Ya, aku kan waktu itu masih melayani kan belum full time. Aku banyak kenal orang-orang Singapura. Mereka itu karena pelayanan aku melayani itu banyak aku ketemu sama orang-orang di Singapura karena gereja yang ada di Singapura itu dulu kami yang buka. Oh gitu. Iya, dari Batam buka ke Singapura. Gitu. Gereja kau ini apa? Gereja Betel Indonesia. Dulu namanya Gereja Betani Indonesia. Waktu aku ada di Batam ini, aku bergaul dengan anak-anak yang Tuhan yang sama-sama anak Tuhan gitu. Mereka juga bisnisnya semua yang transparan semua, nggak ada yang hengki-pengki punya. Misalnya ada pengusaha Batam ini, dia tanya, Pak Nelson, kenal nggak yang punya perusahaan ini? Dia bilang, oh kenal baik, aku bilang gitu. Bisa nggak kenalin aku ada proyek. Dia yang mutusin, kalau dia mutusin, aku pasti bisa dapat kerjaan. Untuk Pak Nelson nanti aku kasihlah bagian Pak Nelson, kira-kira gitu Pak. Ya kan? Aku enggak, kalau dulu kan kita tetapkan kau pula berapa komisi awak kan gitu. Ya, cukup 2,5%, harus 20%. Kalau angkanya kan ngeri-ngeri semua ya kan. Tapi aku nggak lakukan itu. Aku ketemukan, kami ke Singapura, ketemu sama mereka. Akhirnya mereka deal-deal, aku hanya sebagai untuk penyambung aja mereka gitu. Tapi satu ketika karena kita ini tulus, mereka akhirnya cari aku.
Ya, ya, ya. Dia bilang, Pak Nason, oh dulu udah jadi bisnis kita ini. Aku udah ada kantor nih. Ada kantor ya, ada kantor nih, ada nih, dikit nih Pak. Dia bilang. Ya, aku datanglah kantornya, dikasihlah cek sama aku. Aku lakukan itu supaya bagaimana kita survive. Ya. Nah, Oke. itulah Oke. yang aku lakukan di Batam. Melihat cerita kau dan memandang perjalanan kau, aku tuh kalau melihat kau itu kayak melihat jalan hidupku sendiri, gitu kan? Bagaimana kita berubah ya dari satu titik kulminasi, titik jenuh yang kita lihat dalam pergaulan kita selama ini, kita betul-betul bosan karena kita tidak mendapatkan ketenangan hidup, tidak mendapat ketenangan jiwa, dan pikiran kita terus liar gitu. Mau sampai kapan? Aku melihat ketika kau menjadi pendeta dan kemudian kau memberi semacam nasihat-nasihat, aku melihat bahwa nasihat yang kau berikan itu bukan hanya dari baca buku, itu dari pengalaman. Itu yang membuat kau lebih hidup. Ketika kau bicara menasihati orang tentang sesuatu, kau sudah pernah ada di persoalan itu. Gitu. Sementara banyak yang lain, mungkin orang-orang lain yang menjadi pendeta hanya textbook. Ya, dia bilang orang susah dibantu, tapi bagaimana susah itu dia tidak pernah mengalami. Ketika kita dikhianati orang, ya dia tidak melayani, kita menjalani itu, ditipu orang, ya dipukul orang, dibantai orang, ya, dan kita juga membantai orang, kita mabuk, kita minum, makan obat segala macam, kita ada di sana dulu. Jadi sehingga itu mudah sekali kita untuk menerangkan apa yang terjadi, apa akibatnya, dan orang bisa masuk dalam pikiran orang. Ketika kau mengatakan kau dekat dengan para pengusaha, anak-anak muda yang ada di Singapura, pebisnis, itu kan pergaulan. Ya, terus terang aku bilang, dulu kebandelan kita itu adalah di mana kita belajar bergaul, mengetahui sifat-sifat manusia. Satu kita. Mungkin sekarang kita kalau melihat wajah orang, tahu kita ini. Ini penipu ini. Ini baik. Bisa kita kabar dengan kita punya naluri itu. Ada feeling lah. Ada feeling. Terus aku nanya, kenapa kau bisa sekarang setelah itu pindah ke Malaka? Why Malaka? Tahun 2001 itu ada gembalaku yang di Singapura itu punya visi bahwa ada anak-anak orang-orang Kristen yang ada di Malaysia itu yang kurang digembalakan. Mereka itu karena mereka sebagai TKI itu di sana itu banyak pengaruh yang membuat akhirnya mereka itu hidupnya nggak benar gitu. Kemudian kita juga rindu bahwa kita ini bisa menjadi berkat juga untuk Malaysia. Jadi itu aku tangkap gitu. Jadi aku bilang aku punya hati lah untuk kami boleh melayani di Malaysia. Mulai dari 2001 di sana aku diutus ke sana itu dengan perjalanan proses yang cukup panjang juga, Har. Jadi kalau kita ceritakan ini juga bisa berjam-jam kita ceritain di. Tapi apa yang seperti Hari tadi bilang itu bahwa memanglah di dalam pelayanan ini khotbah kita itu. Kalau sering di dalam kehidupan ini khotbah kita itu adalah yang paling bagus itu adalah pengalaman hidup, kesaksian hidup. Itu dia, betul lah. Terus Jadi kita nggak semata-mata hanya ilmu teologia, firman Tuhan, tetapi kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan itu bisa mengubah kita. Yang tadinya jahat jadi benar, jadi peminum, jadi sekarang nggak minum lagi. Kalau dulu perokok berat, sekarang udah nggak jadi perokok lagi. Kira-kira mulai dari situlah kita bisa sampaikan sama mereka, mereka tertarik juga gitu ya kan. Ya itu yang bilang tadi, bahwa kita tidak textbook thinking. Kita menceritakan segala macam itu, adanya perbaikan hidup, adanya rahmat, adanya wahyu Allah, wahyu Tuhan. Itu karena dalam diri kita pernah terjadi. Begitu kayanya kita dengan pengalaman yang kita jalani sendiri, dan itu rasanya, kadang-kadang aku berpikir, kok bisa lah ya? Kok bisa kita bertahan hidup? Kok bisa lah kita hidup dengan cukup baik sekarang? Begitulah kasih Allah, puji Tuhan ya. Kita tidak dihukum. Kita masih diberi kesempatan
untuk memperbaiki diri dan membantu orang memperbaiki diri sekitarnya. Jadi kalau Iya, sekarang masih di jadi Malaka ya? masih karena Malaysia ini kan sampai 31 Desember ini PKPB dia bilang kayak seperti yang di Jakarta ya. Malaysia tuh nggak bisa masuk sebelum nanti ada peraturan baru lagi. Jadi aku selama ini waktu pas kejadian COVID-19 ini aku di Hong Kong. Oh iya iya. Nah, terus? Jadi begitu aku mau balik ke Malaysia sudah tutup, ke Singapura juga nggak bisa, ke Jakarta juga nggak bisa. Jadi 4 bulan juga aku di sana. Akhirnya baliklah aku ke Batam, tapi waktu itu ya perjalanan juga harus singgah Singapura, transit Singapura. Gitu. Jadi ya banyaklah hal yang kita lihat bahwa ketika kita bergantung kepada si pemilik langit bumi ini, kita lihat dia selalu menyertai gitu. Jadi ada hal yang membuat kami selalu sungguh-sungguh. Kami lihat bahwa bagaimana tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja ketika kita dalam kesulitan, ketika kita perlu sesuatu, selalu hal-hal yang ajaib yang dia selalu lakukan. Gitu. Jadi itu yang membuat kami jadi semangat untuk melayani. Akhirnya secara kacamata rohani itu di Malaysia ini itu banyak orang-orang Indonesia yang sebagai tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita di sana, TKI TKW itu kan. Itu yang kami layanin, orang-orang sederhana semua yang kami layanin. Orang-orang yang kerja di perkebunan sawit, perkebunan karet, kerja di bangunan, mereka ini orang-orang sederhana semua yang mereka banyak latar belakang mereka itu semua berbagai macam ragam itu yang kami ketemui dan itu kami layani. Dan akhirnya setelah mereka ada di depan kami ini dan mereka mau mereka itu digembalakan, mereka ini berubah. Mereka ini sesuatu yang tadinya macam-macam ya kayak hidup aku ini juga gitu. Jadi itu mereka akhirnya jadi berkat juga kita sana mereka. Coba bayangkan lah ya, orang Indonesia di Malaysia itu yang resmi aja mungkin ada 1,2 juta. Oke. Yang ilegal itu lebih dari situ. Jadi lebih kurang ada orang Indonesia di Malaysia itu 2,5 juta. Bayangkanlah itu banyaknya itu di sana itu. Nah, di mana-mana kita ketemu Indonesia. Nah, akhirnya kita pernah dengar nggak bahwa Indon pelecehan kayak seperti itu. Jadi aku pelajari kenapa kok tiba-tiba ada pelecehan yang seperti itu. Akhirnya aku susurin, ternyata mereka itu membuat pelecehan itu ada satu faktor, bukan semua ya. Ada satu faktor yang karena wanita-wanita Indonesia itu menjadi simpanan-simpanan orang-orang Malaysia ini. Sehingga istri-istrinya itu marah. Mereka kecewa sama orang-orang yang datang ke Malaysia itu. Makanya itu dibilang Indon. Salah satu itulah yang membuat kita ini dilecehkan di sana itu. Jadi keberadaan kami ada di sana itu membawa semua anak-anak yang ada di sana itu supaya mereka itu tertib, hidup mereka itu benar, dan mereka itu sungguh-sungguh mereka ada di perantauan itu bukan hanya untuk mereka mencari kehidupan saja, tetapi mereka juga harus punya tanggung jawab terhadap keluarga mereka yang mereka tinggalkan di Indonesia. Karena setelah kami susurin itu mereka rata-rata itu ya yang orang-orang dari Sumatera Utara, dari Tapanuli, dari Simalungun, dari Dairi, dari Nias itu. Waktu ketika kami ke Indonesia, ke Medan, kami datang ke rumahnya, kami kunjungi keluarganya itu. Berkali kehidupannya nggak sampai hati kita lihat. Kadang-kadang rumah mereka itu, maaf cakap ya, kadang-kadang
kalau digoyang-goyang bisa rubuh. Bayangkanlah itu. Mengerikannya. Kenapa kok mereka bisa sampai akhirnya merantau ke Malaysia itu? Mereka semua karena kesulitan ekonomi. Tetapi setelah itu bukan berhenti itu saja. Nah, kita bangun kerohanian mereka, maka secara jasmaninya itu akan bisa berubah juga, ya kan? Akhirnya mereka itu punya tanggung jawab yang tadinya rumah keluarga mereka itu yang kesulitan, mereka akhirnya kirim ke orang tua mereka, bangun rumah mereka, beladang mereka yang tadinya orang tuanya kerja di tempat yang lain, akhirnya mereka bisa punya ladang sendiri. Dan mereka lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Akhirnya dia lihat sesuatu mujizat di dalam kehidupannya. Itulah yang mengubah hidup mereka. Itu yang mereka akhirnya sungguh-sungguh gitu. Jadi itulah tugas-tugas kami. Ya. Itu yang harus aku bilang. Dan aku yakin itu. Miracles happen. Kalau orang bilang setelah Isa, itu tidak ada lagi mukjizat. Sebenarnya mukjizat itu tiap hari ada. Setiap detik bahkan mukjizat itu ada. Aku bisa bertemu kau kembali ngobrol begini, itu mukjizat juga. Karena kita saling mengisi. Kita kan adalah jiwa-jiwa yang mencari. Aku cuma lihat begini, Son, mengenai para TKI lah ya, tenaga kerja Indonesia ya, yang ada di Malaysia, yang sekarang kau layani itu. Aku melihat begini, mereka kan memburu finansial, memburu kehidupan yang layak. Tetapi ada kekosongan di dalam diri mereka, mereka miskin dalam kebutuhan rohani. Nah, itu yang kau isi, dan finansial, keduniawian dengan keimanan, itu kan harus nyatu. Dan itu yang rasa kau berikan kepada mereka. Kegampangan hidup itu bisa kau tuntaskan. Karena itu gampang kan, bayangkan kehidupan udah bekerja setengah mati, toh tidak bisa juga menjadi tenang, aku tidak mengatakan kaya raya ya, dan bisa mengirim ke orang tua, itu kan luar biasa. Perlu penyadaran. Iya, jadi kita harus anggap mereka ini bahwa mereka adalah generasi milenial. Mereka ini punya potensi. Jadi kita jangan anggap mereka ini, kan banyak generasi muda, mulai dari umur tamat SMA mereka merantau. Ini kan generasi muda ini, generasi milenial ini. Iya, betul. Jadi selama mereka ada di Malaysia itu, mereka harus tingkatkan paradigma mereka, harus rubah paradigma mereka. Mereka pulang nanti bukan hanya nanti sebagai TKI saja, tetapi harus menjadi manusia yang bisa berubah, paradigmanya harus dirubah, dan nanti ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan berbeda dengan ketika mereka ada di Malaysia. Inilah, dan kita katakan bahwa kamu bisa. Kita bekali mereka itu, misalnya kita buat kursus-kursus bahasa Inggris, kemudian kita panggil para pakar-pakar untuk mereka itu buat kursus online kayak sekarang ini kan, ini lagi giat-giatnya. Mereka bisa bikin mau usaha apa, pertanian, mungkin macam-macam lah. Mereka dibekali dengan hal yang seperti itu. Nanti ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka itu lakukan itu dan mereka bisa berhasil. Kalau mereka ini paradigmanya selalu harus jadi TKI, nanti adiknya pun jadi TKI juga. Padahal mereka punya potensi yang ada di sana mereka. Itulah yang kita selalu katakan bahwa Tuhan itu bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Kira-kira gitu. Jadi ini paradigma itu yang membuat akhirnya kadang-kadang seperti apa yang kami lakukan itu kayak seperti motivator rohani lah, kira-kira gitu. Iya, betul. Enggak berat-berat banget, tapi itu berguna. Soalnya aku melihat begini. Jadi kalau kau bilang tadi ada sekitar 2 juta ya yang di Malaysia. Kau walaupun tinggal di Malaka, berarti aktivitas kau tidak hanya di Malaka saja kan? Kau juga aku mobilitas. Aku ada 5 tempat yang aku gembalakan. Ada di Malaka, ada di Kajang, ada di Seremban, ada di Nilai, dan 1 di Hong Kong. Jadi aku keliling terus gitu. Jadi itulah yang aku lihat bahwa kenapa Tuhan itu baik. Seumur kita ini, kita ini masih bisa sehat, masih bisa ngebut bawa mobil 160, 140,
Macam mana itu? Kalau bukan Iya. di dalam tangan Tuhan, nggak mungkin lah. Ya, betul, 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 betul. Ya, Betul nggak? ya, ya, betul. Kita ini Ya, sekarang masih bisa kongko-kongko, ya. ketemu anak Medan, kakak-kakak. Ya aku selalu masih peluangkan waktu untuk teman-teman kita yang ada di Kuala Lumpur. Aku sering ketemu Apek, Ah, ya, panggil semua anak-anak Medan kumpul, ya. ngobrol kita. Ya. Karena apa? Kan ada yang dikatakan di dalam Mazmur itu bilang bahwa obat yang manjur adalah hati yang gembira, dikatakan. Betul. Jadi kita perlu ketemu hati yang gembira ini, kita ketemu kawan-kawan yang lama, sahabat-sahabat, baru bisa kakak kita ngomong. Ya, ya. Kalau orang-orang baru tak bisa kita, kayak kita lah ketemu pasti ketawa-ketawa kita ini ya. Ya, 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 betul. Jadi ada di belakang zat endorfin namanya. Ya, ya. Betul. Itulah yang membuat kita ini yang tadinya kurang-kurang sehat, itu makanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu dia. Ya. Makanya kita perlu ketemu kawan-kawan lama, sahabat-sahabat itu. Betul. Kongko-kongko, telepon. Talking nonsense, tapi buat hati gembira. Kemarin aku juga ngobrol sama Bang Santoso Karo-Karo, dokter ahli jantung. Iya. Dia bilang juga, endorfin. Itu yang perlu. Endorfin. Itu adalah membawa positif pada diri kita. Ya. Iya, betul. Kadang-kadang aku berpikir juga, walaupun di samping kengerian ya, Nokson, kita ini udah sedikit lagi udah kepala 7, udah 7 keping. Iya lah, tahun depan udah 7 keping. Iya, sekarang gini, Son. Iya. Ini hari, kau ada di Malaka, ya, di Malaysia. Dengan kata lain, walaupun itu sangat berbatasan dekat dengan Indonesia, tetapi kau tidak ada di Indonesia. Ya. Nah, kita namanya orang pribumi yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia, tentu kita punya kerinduan kepada Indonesia. Kadang-kadang kita tidak bisa balik ke Indonesia karena tidak ada bidang pekerjaan buat kita di Indonesia. Macam kau ini sekarang. Kau kepengen di Medan pasti, kepengen di Jakarta dengan kawan-kawan, tetapi tidak ada bidang pekerjaan. Seperti misalnya ya keponakan aku di Amerika, mereka kepengen balik ke Indonesia, tapi nggak bisa balik. Kenapa? Tidak ada bidang pekerjaan buat dia karena dia itu teknisi Boeing. Di mana dia mau kerja di Indonesia? Nah, jadi banyak membuat orang tersekat di luar negeri bukan karena tidak cinta pada Indonesia. Mereka cinta, tapi mereka tidak bisa tinggal di Indonesia. Itu termasuk kayak kau. Ya. Aku lihat juga ada seorang kawan dokter gigi terpaksa di Tawau karena dia mau kerja apa di Indonesia? Dia sudah punya pasar di sana, dia sudah punya market. Kalau orang bilang kan kita ini kan kayak KPK juga kan, follow the money. Kemana pergi uang itu pergi, ke sana kita pergi untuk keluarga. Nah, tapi kita juga harus pergi ya. Kemana kita pergi menenangkan diri kita? Bagaimana perasaan kau sebagai orang Indonesia bekerja di luar negeri, terpisah dengan tanah air? Apakah kau masih kepingin kembali ke Indonesia? Agak berbeda mungkin ya, Harya. Aku ini pernah diutus ke Pulau Batam ini untuk membuka satu gereja, gitu. Dan akhirnya bolak-baliklah aku Batam Malaka gitu. Kemudian gereja yang aku dirikan ini buka ini tiba-tiba bagus. Oke. Tapi panggilan aku ini sendiri bukan di Batam, panggilan aku tetap masih di Malaka. Oke. Jadi setelah aku jalanin, sudah aku dirikan ini gereja ini, sudah dia berbentuk sebuah gereja, jemaat sudah ada. Kemudian aku bicara sama aku punya pemimpin. Karena waktu itu ada pilihan, dia bilang, Bapak kalau mau di Batam aja, nggak boleh lagi ke Malaka. Nah, akhirnya aku tanya dalam diri aku sendiri, panggilan aku ini di mana sebetulnya? Bukan karena nggak ada kesempatan, gitu. Tapi yang di atas itu bilang, kau balik kau ke Malaka, tinggalkan kau sudah buka, serahkan saja sama orang lain. Dan akhirnya aku ngomong sama pemimpin aku bahwa hati saya masih ada di Malaka, Pak. Jadi yang di Batam ini serahkan aja sama orang lain. Sekarang gereja yang aku dulu buka pertama itu, sekarang jemaatnya itu sudah 1.500. Punya gereja, ada tanah dapat mereka itu sekarang 2 hektar. Jadi kalau secara ekonomi
Ya seharusnya aku pilih di Batam kan. Tapi ini panggilan, jadi beda dengan artinya pilihan-pilihan yang tadi apa Hari ngomong itu. Ya, aku jadi mengerti kan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kita kan cari home kita ya. Iya. Home kita adalah Indonesia, tetapi home is where the heart is. Rumah kita itu di mana hati kita ada. Nah saat Di ini mana kau hati lagi kita ada. di mana? Kau lagi sekarang lagi di manakah hati kau ada di sana? Karena kau di sana Iya. punya pekerjaan melayani yang kau cintai, Ya. mazhab yang kau cintai, punya orang-orang yang harus kau bina, yang kau tidak bisa tinggalkan. Tapi begitupun Indonesia tetap ada di. Oh iya, tetap itu Indonesia itu the best, nomor satu. Dan aku tidak akan ganti kewarganegaraanku karena itu memang kita ini NKRI udah jelas, ya kan? Kita harus tetap, ya bagaimana juga kita nggak bisa tinggalkan. Karena apa? Ya itu sudah merupakan Indonesia Raya, ya kan? Kita udah nggak bisa apapun, nggak mungkin kita bisa dapat kita mau kongko sama orang-orang Malaysia itu, orang-orang Hong Kong atau orang-orang mana aja, Singapura, nggak bisa seenak kita ngobrol ini. Betul, betul. Kalau kita melihat Medan itu, ya Indonesia, Medan lah tempat kita kecil. Tempat kita jatuh saja, dipukul orang, kita ingat, apalagi tempat bermain kita. Mana kita bisa lupa? Ya itulah, apalagi Medan ya kan. Ya. Cuman itu Medan itu, aku lihat bahwa ketika sudah meninggalkan Medan itu, kalau untuk balik ke Medan itu agak mulai malas gitu loh. Tak tahu apa yang membuat itu. Ya, bukan begini. Kau ingat dulu, waktu kita sama-sama di Jakarta, ya. Itu kesalahan kita pada waktu Jakarta itu, maka kita rusak. Begitu sampai Jakarta kita berkawan anak Medan juga ya sama aja. Joker karo lagi, main judi lagi, ya. Main terup lagi ya. Nah, terup lagi segala macam. Tetap lagi minum, night club setiap malam. Makanya kalau kita pergi tinggalkan. Jadi itulah kata orang-orang yang sudah merantau. Ada yang mengatakan begini, Son. Anak Medan ini dia mau berbuat apa saja buat Medan. Apapun buat dia mau berbuat apa saja untuk Medan. Kecuali satu. Dia tidak mau tinggal di Medan. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena kita merasa ya kita kan di situ dulu. Gampang kali dia terpengaruh. Bayangkanlah kau. Pergilah kau ke Medan sekarang kayak aku. Jumpa kawan-kawan lama. Minum lagi. Minum lagi. Minum lagi. Kita nggak bisa tolak. Kau banyak kali stand kau. Padahal kau yang dulu menubah kami. Ini sekarang. Itu bisa begitu. Susah. Makanya Medan itu geri lah. Aku rasa bahwa dalam kehidupan kita ini yang jelas lah. Kita kadang-kadang nggak ngerti kemana ujungnya hidup kita ini gitu. Tapi ketika kita mendekatkan diri kita kepada ya masing-masing lah kepercayaan kita, iman kita ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan bawa kita kemana yang memang direncanakan mengenai kehidupan kita. Karena rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Kemudian di dalam kehidupan kita ini, sejak kita bayi, sejak kita ada di dalam kandungan, itu Tuhan itu sudah pilih kita untuk apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita ini. Jadi hanya kita bisa ngerti, hanya kita bisa tahu, hanya kita mendekatkan diri kepada iman percaya kita, apa yang kita lakukan. Maka dia akan menuntun jalan kehidupan kita. Walaupun kita dulu hidup kita brengsek segala macam lah. Ya, mungkin juga kita dari dulu tetap baik aja. Tetapi belum tentu baik itu benar. Tapi yang benar itu pasti baik. Aku ternyata juga hal ini. Karena kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia tidak bisa lari dari situ. Jadi Allah Maha Besar ya. Bahwa kita ini hari masih diberi kesehatan. Kita ini hari masih diberi pikiran yang baik. Ya, kita masih punya teman, tidak punya musuh kita. Itu bagusnya. Tidak ada musuh. Satu pun tak ada. Nah, karena kita sudah mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan diri kita, dengan Tuhan. Bukan dengan manusia.
Karena dengan manusia kita susah mencari penyesuaian, tapi dengan Tuhan kita bisa berdamai. Dengan kata lain, sering-seringlah berdialog dengan Tuhan, sering-seringlah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dia adalah karib kita. Amin. Dia adalah Amin. sahabat kita. Dan selalu mendengar, Iya. tidak pernah bosan mendengar, dan tidak pernah menjatuhkan hukuman. Tidak. Iya, amin. Iya. Iya, kita ini memang ciptaan nyata yang luar biasa. Ciptaan Tuhan ini yang sungguh berbeda. Makanya diciptakan kita ini serupa gambarnya. Jadi kita harus apapun jabatan kita, apapun kehebatan, apapun kepintaran kita, mau gagah, mau luar, apa saja, kita itu ada keterbatasan dalam hidup. Ya. Nggak bisa kita andalkan kekayaan, kehebatan, kepintaran kita, gagah perkasa kita. Nggak ada, semua. Satu titik akhirnya kita mengakui bahwa kita ini nggak ada apa-apa. Jadi kita hanya seperti debu saja sebetulnya. Ya, sama. Aku juga berpikir begitu, Son, bahwa sebenarnya hidup ini adalah berserah. Ya. Aku masih membedakan antara pasrah dengan berserah. Aku bedakan. Aku tidak boleh pasrah, tapi aku berserah. Semua itu ada di tangan Tuhan, di tangan Allah. Nah, jadi apapun yang datang dari Dia, bahkan petaka apapun, ya, maksudnya kemalangan apapun yang diberikan Tuhan itu harus kita syukuri. Jadi jangan menyukuri hanya yang bagus-bagus saja. Syukurilah juga bahwa dalam segala yang diberikannya, apalagi pada saat COVID ini. Kau bayangkan, COVID ini sekarang banyak orang mengeluh, tapi aku merasa senang. Karena ini hari aku bisa di rumah lagi, aku bisa dekat sama anak-anak aku karena ibunya sudah tidak ada lagi. Kemudian aku bisa mengurus diri aku, ya. Itu ada hikmah segala sesuatu. Amin. Iya gitu. Amin. Iya. Nah, jadi kita harus positive thinking selalu bahwa ya kan keadaan apapun yang kita hadapi itu kita harus selalu mengucap syukur. Karena apa? Dalam keadaan COVID ini kita kan skop kita semakin kecil kan. Kecil ya. Mengecil, iya kan. Akhirnya ketika kita mengecil ini, kalau kita hendak lakukan sesuatu, kita manfaatkan sesuatu ini, kita akan ketinggalan. Kenapa? Inilah di saat inilah yang disebut dengan pilihan hidup. Karena banyak juga yang membuat negatif juga. Ya, coba bayangkanlah sekarang kita ini lihat di kantor agama sana, malah perceraian di zaman masa COVID ini paling banyak. Iya. Pergi kita ke kantor pengadilan, antri orang cerai. Bayangkanlah itu. Jadi kan nggak nangkep. Padahal sesuatu ketika keadaannya seperti ini, coba kita banyak contoh lah ya. Kita kayak seperti Nabi Nuh. Semua orang tahu kan tentang Nabi Nuh, ya kan? 1 tahun loh dia disuruh sembunyi. 1 tahun dia disuruh di laut sana terombang-ambing, nggak tentu arah, ya kan? Tetapi ketika dia taat, ketika dia mau dengar-dengaran, dia setia, dia syukuri dengan apa yang ada, dia tabah. Dia harus selalu mengatakan, selalu bilang, oh thank you Lord, thank you Lord. Nah akhirnya begitu 1 tahun selesai, baru dia bisa lihat, ternyata dia bisa mengucap syukur. Tuhan itu baik. Akhirnya satu sisi akhirnya ketika dia lakukan itu, dia bilang, pencipta langit dan bumi ini memang sungguh luar biasa, dan dikatakan thank you Lord. Kita harus bersyukur memang. Haleluya. Haleluya. Oke Hasan ya. Sudah jam. Makasih banyak. Udah lapar pula aku nih. Belum sarapan. Iya, silakan. Jaga kesehatan ya. Salam sama semua keluarga ya. Baik ya, terima kasih ya. Oke, thank you ya, makasih. Ya.